Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Farm. Oke, sahabat peternak tangguh, kami ingin berbagi dengan sahabat peternak tangguh tentang tips sukses memulai bisnis ternak sapi. Bagi seorang pemula adalah hal yang wajar kalau masih merasa kebingungan bagaimana cara untuk memulainya. Tidak usah merasa malu atau minder, karena sahabat tidak sendirian dalam hal ini. Banyak orang di luar sana sama bingungnya. Agar tidak bingung saat akan memulai ternak sapi, sahabat bisa mengikuti tips berikut ini. Pertama, hitung dan tentukan modal awal. Modal merupakan hal yang sangat penting bagi bisnis berbentuk apapun, termasuk ternak sapi. Sahabat harus memperhitungkannya dengan cermat berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis tersebut. Modal bukan hanya terbatas tentang uang saja, tetapi juga hal teknis lainnya. Sahabat bisa mengumpulkan informasi terkait modal ini dengan perbanyak jaringan atau ikut komunitas peternak sapi. Dari situlah sahabat bisa menambah modal berupa pengetahuan dan keahlian dalam bidang ternak sapi. Yang kedua, pilih jenis sapi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah jenis sapi apa yang akan sahabat ternakkan. Jenis sapi yang umum diternakkan dan dijadikan bisnis, jenis sapi tersebut antara lain yaitu seperti ongole. Sapi ongole memiliki keunggulan, kemampuan beradaptasi dengan iklim tropis, dan perkembangannya cukup lambat, mencapai 4-5 tahun. Kemudian yang kedua, sapi Limousin. Memiliki ukuran cukup besar dan cocok dijadikan sebagai jenis sapi potong atau pedaging. Berikut sapi Brahman. Ciri dari sapi Brahman itu memiliki tubuh dengan ukuran besar serta pertumbuhan yang relatif cepat. Berikut sapi Madura. Meskipun pertumbuhannya termasuk lambat, namun cukup menguntungkan dari segi bisnis. Kemudian sapi Bali cukup mudah beradaptasi dan memiliki tekstur daging yang lembut. Yang ketiga, persiapan kandang. Persiapan kandang, kalau sahabat memiliki bisnis ternak, maka hal yang juga harus dipikirkan adalah kandangnya. Hewan yang sahabat pelihara dan ternakkan tersebut tentunya membutuhkan kandang sesuai dengan ukuran kandang dengan jumlah sapi yang akan dipelihara. Perhitungkan juga faktor kenyamanan dari sapi-sapi tersebut nantinya. Idealnya kandang sapi berada sekurang-kurangnya di radius 10 meter dari rumah. Usahakan kandang bisa diakses kendaraan dengan mudah agar nantinya memudahkan juga saat akan dijual atau mengangkut pakan ternak. Keempat, pilih bibit sapi yang unggul dan bagus. Pilih bibit sapi yang unggul agar nantinya bisa berkembang dengan bagus dan optimal. Pastikan sapi tersebut telah memiliki tanda di telinga dan betisnya sebagai bukti bahwa sudah terdaftar. Artinya sapi tersebut berdasar dari silsilah yang bagus. Yang kelima, berikan pakan yang bermutu. Bibit sapi yang bagus dan unggul tidak akan ada artinya kalau tanpa dibarengi dengan pemberian pakan yang bermutu. Tujuan pemberian pakan pada sapi ternak adalah untuk mendorong agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan pesat. Dengan begitu akan bisa dihasilkan sapi gemuk dan berkualitas yang akan memiliki harga jual yang tinggi. Keenam, perawatan sapi. Pemberian pakan yang bagus harus didukung dengan perawatan yang menyeluruh kepada sapi ternak. Perawatan tersebut bertujuan untuk mencegah datangnya penyakit yang bisa menurunkan kualitas sapi itu sendiri. Contoh dari perawatan pada sapi yaitu pemberian vaksin dan obat cacing secara berkala.
Itulah beberapa tip memulai bisnis ternak sapi agar hasilnya bagus dan memuaskan. Pada dasarnya, bisnis ternak hewan sapi ini bisa membawa keuntungan yang besar bagi para pelakunya. Hanya saja, diperlukan usaha keras dan konsistensi agar bisnis ini bisa berjalan dengan optimal. Demikian sahabat peternak tangguh, eh, tip sukses memulai bisnis ternak sapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam peternak tangguh dari channelnya Guntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.